Salam pencerahan bersama saya kembali, Reza Watimena di Rumah Filsafat. Kali ini kita akan berbicara soal sesuatu yang sangat penting dan mungkin paling penting dalam hidup manusia ya, yaitu soal kebenaran. Kebetulan 2-3 minggu lalu saya baru menulis soal ini di Kompas, resensi buku sebenarnya, resensi bukunya Pak Francisco Budi Hardiman, dosen saya. Dan tadi malam nih baru aja, tadi malam tuh tanggal 16 ya, berarti tanggal 16 Juni kemarin, saya baru ada webinar juga dengan teman-teman untuk ngomong soal tema ini ya. Jadi saya pikir ini akan jadi konten yang bagus juga untuk Rumah Filsafat. Maka kita akan berbicara soal kebenaran, jangan kemana-mana. Ya, siapapun kita, pasti kita ingin hidup dalam kebenaran ya. Kita nggak ingin ditipu, nggak ingin ditipu oleh keluarga, nggak ingin ditipu oleh pasangan, nggak ingin ditipu oleh teman, apalagi dalam bisnis, bekerja. Kita ingin hidup dalam kebenaran ya. Karena kebenaran itu memberikan stabilitas ya. Dan ada pepatah lama ya, kebenaran akan membebaskanmu. The truth shall set you free gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sangat penting ya, dan mungkin terpenting dalam hidup manusia. Lebih baik orang mati daripada hidup dalam kebohongan ya. Bahkan kita berani mengorbankan diri kita sendiri demi kebenaran itu sendiri. Kita lihat para pendiri bangsa ini ya, pahlawan-pahlawan yang berperang melawan kolonial ya, penjajah. Itu mereka rela mengorbankan diri mereka daripada hidup dalam penindasan, dalam kebohongan, dalam kepalsuan. Mendingan saya mati, saya berjuang, saya mati daripada saya hidup dalam kepalsuan, dalam penindasan, penjajahan semacam itu. Nah, hari ini kita akan berbicara soal kebenaran. Kita mulai dengan pertanyaan dasar dulu. Apa itu kebenaran ya? Di dalam filsafat ya, kita ngomong filsafat Eropa, setidaknya ada tiga teori dasar tentang kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi, yang kedua adalah kebenaran koherensi, yang ketiga adalah kebenaran eksistensial. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Kebenaran korespondensi ini sebenarnya teori kebenaran yang paling dasar. Ini berlaku di dalam ilmu pengetahuan ya, di dalam sains ya. Itu artinya kesesuaian antara apa yang saya pikirkan dan apa yang ada di dalam kenyataan. Kesesuaian antara akal budi, pikiran saya dengan kenyataan. Misalnya, saya melihat ada handphone di sini. Lalu saya berpikir ada handphone, lalu saya bilang ke teman saya, ini ada handphone. Berarti ada kesesuaian nih antara pikiran saya, omongan saya dengan apa yang terjadi di kenyataan dan teman saya bisa melihat. Nah, ini yang disebut kebenaran korespondensi. Ada korespondensi, ada kesesuaian antara akal budi dengan kenyataan. Dan orang lain juga bisa ngecek gitu, bisa verifikasi. Ini yang pertama, tipe kebenaran yang paling dasar, paling penting, dan berlaku di dalam sains, di dalam ekonomi gitu ya. Kalau kebenaran ini dilanggar, yang terjadi adalah kebohongan gitu. Nah, yang kedua adalah kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi adalah kebenaran logika, kebenaran logis. Seringkali pikiran kita itu tidak perlu ada kenyataan ya. Kita bisa berpikir dan menciptakan sebuah kebenaran logis ya, premis-premis logis dan kesimpulan logis di dalam pikiran kita, dan itu adalah sebuah kebenaran. Contohnya adalah ilmu matematika. Matematika kan bermain dengan simbol gitu. Apalagi matematika yang sudah high level mathematics ya, matematika level tinggi. Itu semuanya adalah simbol dan konsep fisika juga, fisika teoritis. Nah, di level itu tidak ada objek di kenyataan, tidak ada benda. Maka kebenaran adalah soal koherensi, kesesuaian logika saja. Di filsafat juga itu terjadi ya. Jadi filsuf-filsuf yang berpikir dengan sangat abstrak, seperti misalnya Hegel atau filsafat Hindu di India, itu berpikir dengan sangat abstrak. Seringkali acuannya sudah tidak lagi pada kenyataan, tapi pada ide yang mengandaikan ide, lalu membentuk sebuah sistem pemikiran. Nah, itu disebut kebenaran koherensi.
Nah, yang ketiga adalah kebenaran eksistensial. Ini kebenaran subjektif ya, kebenaran soal prinsip hidup yang saya yakini. Ini berkembang dari pemikiran Søren Kierkegaard ya, pemikir Denmark. Kita juga pernah ngutip dia sebelumnya. Bahwa kebenaran adalah kebenaran yang aku yakini sebagai prinsip hidupku pribadi. Orang lain boleh nggak setuju, orang lain boleh merasa tidak sesuai, tapi ini adalah prinsipku dan aku menjalani hidupku dengan prinsip ini, dengan kebenaran ini. Nah, itu disebut kebenaran subjektif. Nah, dari 3 teori kebenaran itu, kita tahu bahwa akhirnya kebenaran itu selalu berubah. Dia berpijak pada sejarah ya, dia historis. Kebenaran itu adalah sebuah percakapan tanpa henti, terus-menerus. Tadi malam Mas Gunawan Muhammad itu bilang kebenaran itu adalah sesuatu yang selalu tertunda. Pak Komar juga kemarin ngomong kebenaran adalah, Pak Komarudin Hidayat, kebenaran adalah sesuatu yang sifatnya relasional ya. Jadi bergantung dalam relasi. Jadi yang pertama, kebenaran itu tidak pernah tetap ya. Dia selalu berubah. Dia sifatnya historis ya, menyejarah gitu. Nah, yang kedua, mengutip dari pemikiran Michel Foucault, kebenaran itu tidak pernah netral ya. Dia dibentuk dan dilestarikan oleh kekuasaan. Kekuasaan itu siapa? Bisa pemerintah, agama, institusi pendidikan, institusi keluarga. Semua itu menciptakan apa yang kita anggap benar sekarang ini, nilai-nilai hidup kita yang kita anggap benar, dan melestarikan gitu ya. Jadi mengutip Foucault, kekuasaan itu tidak selalu terkait dengan politik. Dan kekuasaan tidak selalu jelek. Kekuasaan bisa berfungsi kreatif dan konstruktif. Dia menciptakan. Dia membuat batas yang melahirkan kebenaran gitu. Jadi yang pertama, kebenaran selalu berubah. Yang kedua, kebenaran selalu terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan yang secara kreatif dan konstruktif membentuk kebenaran. Ya gampang lah. Contohnya, misalnya saya ngupil pakai tangan kanan gitu ya. Terus saya nggak cuci tangan, lalu orang tua saya akan menegur, kamu ngupil tidak cuci tangan, itu salah. Di sini orang tua berperan sebagai kekuasaan, penguasa yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak. Misalnya saya jalan di jalan dan nggak pakai sendal, bapak saya negur, kalau ke jalan keluar harus pakai sendal, bahaya. Di sini bapak saya berperan sebagai otoritas kekuasaan yang menentukan apa yang baik dan apa yang tidak. Padahal sebenarnya jalan luar nggak apa-apa gitu ya. Cuma di sini peran kekuasaan membentuk kebenaran. Di sekolah jelas, guru mengajarkan ini boleh, ini nggak boleh, ini salah, ini benar gitu. Pemerintah juga menegaskan dengan hukum ini boleh, ini nggak boleh. Jadi apa yang benar itu ditentukan oleh kekuasaan. Itu dari Foucault. Maka terutama dari teori hermeneutik ya, teori ilmu tafsir dalam filsafat, kebenaran itu selalu tertanam dalam konteks ya. Bahasa kerennya adalah teks yang tertanam di dalam konteks ya. Apa yang saya katakan hanya benar dalam konteks saya gitu. Dan teks itu selalu berubah-berubah sejalan dengan konteksnya gitu. Contoh yang sering saya pakai sebenarnya agak lucu ya. Misalnya saya ngangkat tangan gitu. Apa arti saya ngangkat tangan? Ini kan sebuah tindakan ya. Ini adalah sebuah teks yang ditafsirkan oleh teman-teman yang melihat saya ngangkat tangan. Kalau saya ngangkat tangan di pinggir jalan, berarti saya sedang berhentiin taksi, berhentiin bajai, atau manggil tukang sayur. Gitu. Kalau saya, jadi tindakan mengangkat tangan maknanya tergantung pada konteks. Kalau saya ngangkat tangan di kelas, artinya saya mau nanya. Kalau saya ngangkat tangan, misalnya lagi di pasar, saya ngangkat tangan, mungkin saya lagi manggil satpam. Jadi tindakannya sama, teksnya sama, ngangkat tangan, tapi maknanya tergantung tempat, tergantung konteks. Maka sekali lagi ini menegaskan bahwa apa yang benar atau kebenaran itu sendiri, dia selalu bersifat kontekstual, relasional, temporal, sementara tadi, dan selalu dibentuk dan dilestarikan oleh kekuasaan. Nah, sekarang kita maju lebih jauh. Adakah kebenaran yang absolut di dalam hidup manusia? Adakah kebenaran mutlak dalam hidup manusia? Di sini saya menyeberang dari filsafat Eropa ke filsafat Asia. Jadi begini argumennya. Selama kebenaran itu bisa kita rumuskan dalam kata, dalam konsep, dalam tindakan,
Dia selalu bersifat temporal, sementara, historis, dan berubah-berubah gitu ya. Dalam arti ini kebenaran selalu bersifat relatif ya. Artinya kontekstual dan relasional. Sekali lagi, selama kebenaran itu bisa kita rumuskan dalam konsep, dalam kata, dalam bahasa, dia selalu relasional, selalu bersifat sementara. Tapi, kalau kebenaran itu kita rasakan, kita hayati dalam hidup kita, dan dia sudah lepas dari konsep, lepas dari bahasa, maka itu adalah kebenaran yang sifatnya universal. Di dalam tradisi Asia, ini disebut sebagai sunyata, atau emptiness, kekosongan. Kebenaran sebagai kekosongan adalah kebenaran absolut. Dia tidak lagi menyentuh kata, tidak lagi menyentuh bahasa, dan tidak lagi menyentuh sejarah. Dia bisa dihayati, dan dia bisa dirasakan, tapi tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata, dengan konsep ya. Ada juga jalan lain untuk mengekspresikan kebenaran, misalnya lewat seni, lewat puisi, lewat lukisan, lewat musik. Tapi itu pun juga sifatnya menyejarah tadi ya, kontekstual, relasional. Maka dia tidak absolut, tidak mutlak. Di dalam tradisi filsafat Asia itu disebut sebagai sunyata. Di dalam tradisi filsafat Jawa itu disebut suwung. Ketika orang mencapai kekosongan yang sadar, di situ dia menyentuh kebenaran mutlak. Nah, di dalam filsafat Hindu Bali ya, itu disebut sunyi, titik tertinggi ya, kekosongan itu. Sebenarnya ini hanya sunyata, suwung, sunyi itu kata-kata yang berbeda untuk menggambarkan hal yang sama, hal yang tidak bisa digambarkan sebenarnya. Kondisi kekosongan yang sadar itu. Nah, mengapa ini penting ya? Teringat kembali pepatah lama, the truth shall set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu ya. Kalau kita bisa menyentuh kebenaran absolut ini, kebenaran mutlak ini, yang berada di luar kata, di luar bahasa, dan bahkan di luar sejarah, kita akan terbebaskan. Itu yang disebut sebagai liberation ya, mukti bahasa Sanskritnya, moksha, pembebasan mutlak. Kita terbebas dari penderitaan, kita terbebas dari penderitaan beban hidup, dan kita mengalami kejernihan yang diperlukan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Gitu. Ya, kira-kira itu apa yang bisa saya bagikan pada edisi kali ini. Jadi, kalau kita mencari kebenaran, selama kebenaran itu masih bisa dirumuskan dalam bahasa, misalnya kebenaran di dalam agama, kebenaran di dalam politik, kebenaran di dalam hidup sehari-hari, maka kebenaran itu selalu bersifat kontekstual, dia berubah. Maka teman-teman jangan fanatik ya, apalagi fanatik beragama, karena agama itu adalah formulasi. Itu institusi buatan manusia yang terus berubah dalam sejarah. Maka tidak perlu diyakini secara fanatik, secara ngotot, fundamentalis gitu ya. Nah, tapi kalau kita merindukan kebenaran yang bisa membebaskan kita, mendorong kita mencapai pencerahan, kita harus masuk ke ranah kesunyian, ranah sunyata, suwung, dan sunyi tadi. Kebenaran tanpa kata, tanpa bahasa, dan dia lepas dari konteks. Inilah kebenaran absolut, kebenaran universal yang bisa membuat hidup kita bahagia sekaligus bijaksana. Demikian edisi kali ini, semoga teman-teman bisa hidup terus baik di dalam kebenaran kontekstual maupun kebenaran absolut, baik di dalam keseharian maupun di dalam kesunyian. Sampai jumpa, salam pencerahan, terima kasih.